Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan masalah tentang tugas kami, yaitu tugas analisis sistem informasi. Di sini saya sebagai Artis Paliadi, di samping saya ada Eka Haswat. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas dengan judul perancangan aplikasi forum interaktif menggunakan Node.js dan Swift.io. Yang pada penjelasan selanjutnya akan dibahas masalah dengan Eka Haswat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum daripada sistem yang telah kami buat. Sistem yang dibuat merupakan forum interaktif yang berbasis web chat dengan menggunakan Node.js dan Socket.io dalam pembuatannya. Alasan penggunaan daripada Node.js dan Socket.io karena platform tersebut sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi yang bersifat real-time. Platform Node.js memungkinkan para developers untuk melakukan event-driven server dalam JavaScript, sedangkan Socket.io memungkinkan penanganan aplikasi secara real-time. Selain itu, aplikasi yang dibuat nantinya akan memanfaatkan beberapa fitur dari HTML5 yang memudahkan pembuatan aplikasi nantinya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan server yang mendukung Node.js, serta browser modern di sisi klien yang mendukung HTML5. Kemudian batasan sistem. Adapun batasan masalah untuk menghindari meluasnya ruang lingkup persoalan yang sedang ditangani atau untuk membatasi pembahasan yang akan kami bawakan nantinya, maka di sini kami membatasi pertama, aplikasi yang dibuat memanfaatkan Node.js untuk menjalankannya. Jadi aplikasi ini hanya dapat dijalankan apabila server mendukung platform Node.js. Yang kedua, dari sisi klien, aplikasi hanya akan berjalan apabila browser yang digunakan mendukung HTML5. Kenapa? Karena dalam pembuatan aplikasi tersebut, kami memanfaatkan beberapa fitur dari HTML5 itu sendiri. Kemudian ketiga, aplikasi yang dibuat memanfaatkan media chatting sebagai sarana komunikasi di antara para user, serta ditambahkan pula beberapa fungsi yang akan melacak keberadaan user apabila hal ini diizinkan oleh user tersebut. Kebutuhan fungsional. Pertama adalah input. Dalam proses penginputan, ada dua jenis kebutuhan fungsional input. Yang pertama yaitu admin dan yang kedua adalah user. Di sini admin bertugas untuk menjalankan sistem serta mengatur database yang akan digunakan oleh sistem nantinya. Yang kedua yaitu user. User yang akan mengakses sistem ini harus mengetahui alamat daripada sistem, baik itu berupa hostname maupun IP address dari sistem yang telah dibuat. User tidak memerlukan proses registrasi yang cukup panjang, cukup dengan memasukkan username yang akan digunakan dalam percakapan dengan user lain. Kemudian user dapat membuat room dan menjadi owner dari room tersebut atau hanya sebagai peserta daripada room yang telah ada sebelumnya. Kemudian user memiliki hak untuk mengizinkan sistem merekam keberadaan mereka. Di sini maksudnya adalah lokasi di mana mereka menggunakan aplikasi chat tersebut. Kebutuhan fungsional yang kedua adalah output. Di sini output terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, percakapan secara keseluruhan dapat dilihat oleh user. Di sini user yang dimaksud adalah user yang telah join ke dalam suatu room percakapan. Yang kedua yaitu user dapat melihat lokasi daripada user lain dengan melihat bendera atau flag yang tercantum di dalam nama user yang sedang online. Yang ketiga adalah timing and synchronization. Dengan memanfaatkan Socket.io, maka aplikasi ini dapat berjalan secara real time sehingga percakapan di antara user lain tidak akan mengalami kendala-kendala yang tidak diinginkan. Bagian selanjutnya adalah kebutuhan dan fungsional. Kebutuhan dan fungsional sedikit berbeda dengan kebutuhan fungsional yang telah dibahas sebelumnya. Di sini, kebutuhan non-fungsional adalah sesuatu yang diperlukan oleh sistem agar dapat berjalan dengan optimal, yang terdiri atas pertama yaitu availability, ketersediaan sistem tergantung server yang digunakan, sehingga nantinya akan digunakan server yang memiliki histori yang cukup baik. Yang kedua yaitu usability. Sistem ini menjamin komunikasi di antara user karena didukung dengan penggunaan Socket.io serta Node.js, sehingga percakapan real time dapat terjadi. Serta user dapat melakukan percakapan tanpa dikenakan tarif seperti apabila menggunakan saluran telekomunikasi seperti telepon genggam dan lain sebagainya.
Terlebih lagi, proses registrasi yang bertele-tele dapat dihindari seperti yang terjadi pada sosial media yang telah ada pada saat ini. Kemudian bagian ketiga adalah user friendly. Sistem ini dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya user dapat mengoperasikan sistem dengan mudah. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan platform. Sistem dapat diakses oleh user lain dengan menggunakan sistem operasi apapun, seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi browser, sistem hanya dapat diakses oleh browser modern atau browser yang mendukung penggunaan daripada HTML5. Demikianlah pembahasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, demikianlah hasil presentasi yang kami bawakan, yaitu dengan judul Rancangan Aplikasi Forum Interaktif menggunakan Node.js dan CPTO. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.